Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 RPL 1 kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi bab 4, yaitu tentang struktur dasar PHP. Sebelum lanjut ke videonya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tristan Didiara Ramana. Saya Mangun Sakti. Saya Galuh Rizky Pratama. Saya Fariziana. Saya Fikri Bowo. Saya Fadila Mancata. Saya Rasya Erlangga. Saya Fadil Sanarazi. Sekian perkenalan dari kami. Silakan nikmati videonya. Dadah. Berikut adalah materi struktur dasar dalam skrip PHP. Yang pertama adalah tag PHP. Dalam PHP, Anda dapat menuliskan kode di dalam tag PHP yang dimulai dengan tanda kurang dari, tanda tanya, dan PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya atau tanda lebih dari. Nah, yang kedua ada variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan data. Mereka diawali dengan tanda $. Nah, yang ketiga ada output. Untuk menampilkan output, Anda dapat menggunakan fungsi echo atau print. Nah, yang keempat adalah komentar. Komentar digunakan untuk meninggalkan pesan di dalam kode di dalam PHP. Komentar dapat ditulis dengan tanda miring untuk komentar satu baris, dan tanda miring dengan bintang untuk komentar beberapa baris. Yang kelima adalah pengkondisian. Pengkondisian memungkinkan Anda menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Nah, yang keenam adalah pengulangan. Dalam PHP, Anda dapat menggunakan struktur pengulangan seperti for, while, dan for each untuk mengulangi blok kode berulang kali. Contoh for. Nah, fungsi yang terakhir adalah fungsi memungkinkan Anda mengelompokkan kode di dalam blok yang digunakan kembali. Nah, itulah struktur dasar skrip PHP. Dengan pemahaman tentang konsep ini, Anda dapat membangun aplikasi web dinamis dan interaktif menggunakan PHP. Oke, di sini kita akan menyimpan file PHP. Yang pertama kita buka file, lalu kita masuk ke local disk. Nah, setelah kita masuk ke local disk, kita bisa cari folder yang namanya XM. Nah, setelah masuk ke XM, kita bisa buka folder bertuliskan htdocs. Nah, di dalam htdocs ini kita bisa membuat folder baru. Nah, nama foldernya sini saya kasih nama struktur dasar PHP. Setelah itu kita bisa masuk ke foldernya, lalu kita klik kanan dan open in terminal. Kita bisa masukkan kode spasi titik. Setelah itu enter. Nah, di sini langsung masuk ke Visual Studio Code. Di dalam sini kita bisa buat file yang berformat PHP. Sini saya kasih nama index.php. Nah, kita bisa masukkan kode-kode PHP di sini. Oke, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyisipkan PHP di dalam HTML. Jadi yang pertama-tama itu kalian harus bikin file PHP dulu ya, kayak begini. Terus kalian bikin tag HTML kayak begini. Nah, terus di dalam tag HTML itu bisa kalian masukin file PHP. Nah, begini. Nah, sebenarnya dengan begini aja kita udah berhasil nyisipin file HTML, file PHP di dalam HTML. Cuma kan kita maunya yang biar bisa kita ngerti gitu fungsinya apa. Di sini saya akan coba menjelaskannya biar kalian mengerti. Jadi untuk menjelaskannya saya bakal buat H1 di sini. Dalam H1 kita akan tulis ulangi bilangan ini 10 kali. Begitu ya. Nah, coba kita refresh dulu. Nah, di sini udah ketahuan ya. Jadi perintahnya ini kan ulangi bilangan ini 10 kali. Kalau kita gak pakai PHP, kita
tulis begini ya, bilangan satu, terus kita sampai 10 kali gitu ke bawah, terus satu-satu kita ubah, 2, terus 3, 4 sampai seterusnya ke bawah sini. Itu gak efektif ya, karena ngulur waktu banget. Mending kalian pakai pengulangan PHP. Jadi di PHP ini ada pengulangan namanya for. Ini adalah pengulangan yang ada di dalam PHP. Nah, di for ini kalian tulisnya begini nih kalau pengulangan. $i sama dengan 1. Variabel i mempunyai nilai 1. Jika variabel i kurang dari sama dengan 10, maka variabel i ditambahin, begitu ya. Jadi ini adalah pengulangan. Terus di bawahnya ini kita kasih echo. Nah, di dalam echo-nya ini kita bisa kasih tag HTML juga kayak begini, salah. Nah ya kayak begini. Nah habis begini kita tinggal tulis saja bilangan. Nah ini jangan tulis angka, ini tulis variabel i ya. Di sini variabel i bukan 1. Nah begini nih, kalau kita refresh tuh itu bakal keulang sampai 10 kali. Ini adalah pengulangan yang bisa membuat waktu dalam codingan kita itu lebih cepat lah. Itu jadi gak ribet ya pakai pengulangan ini. Mungkin segitu aja ya penjelasannya dari saya. Semoga bermanfaat video ini, dan sekian dari saya. Terima kasih. Pertama kita buka file PHP kita, lalu klik kanan dan pilih open in terminal, lalu kita ketik kode spasi titik dan tekan enter. Nah kita buat struktur PHP nya seperti biasa, dan di sini saya akan membuat variabel. Dan membuat variabelnya ini dengan menggunakan tanda dolar dan nama variabel yang kita inginkan. Nah, di sini saya menggunakan tanda dolar teks, lalu sama dengan, dan tanda kutip, lalu kalimat yang kita ingin simpan. Di sini saya membuat kalimat hello PHP lalu titik koma. Dan di bawahnya saya akan membuat variabel angka 1 ya, lalu sama dengan 10 titik koma, lalu di bawahnya angka 2 sama dengan 5 titik koma. Nah lanjut, sudah membuat variabel, kita akan menampilkannya atau membuat outputnya. Nah, untuk membuat output kita menggunakan echo, lalu tanda dolar dan nama variabel yang ingin kita berikan. Nah untuk yang pertama saya menggunakan variabel teks lalu titik koma. Untuk yang kedua saya menggunakan variabel angka 1. Dan yang ketiga menggunakan variabel angka 2. Nah lalu kita buka exam kita, lalu kita klik admin, kita akan masuk ke browser kita masing-masing, lalu kita ketik localhost / nama folder kita / enter atau pakai slash. Nah di sini hasilnya hello PHP 10.5, tapi ini masih berantakan, masih satu baris. Kita akan membuat 10 dan 5-nya itu jadi di bawah dengan BR. Nah untuk mendapatkan itu kita, nah sesudah teks kita tambahkan titik, lalu tanda kutip, lalu buka kurung, BR tutup kurung. Nah kita tambahkan pada dua lainnya di bawah ya, kita samakan. Nah
lalu kita turun lagi, kita press. Nah, hasilnya seperti ini, 10 dan 5 nya sudah di bawah, sudah rapi. Nah, lalu di sini saya akan sedikit menginikan tentang operasi aritmatika ya. Di sini kita akan membuat variabel tambahan. Di sini kita membuat variabel tanda dolar dan hasil terus sama dengan, dan untuk aritmatika kita bisa membuat variabel lainnya ya, sama dengan angka 1 plus variabel angka 2 titik koma. Lalu kita outputnya dengan echo terus tanda dolar, terus variabel yang baru kita buat yaitu hasil, terus titik koma. Lalu kita refresh lagi dan hasilnya 15. 10 tambah 5 15. Nah, untuk pengurangan juga bisa ya. Kita akan menggunakan variabel kurang sama dengan, lalu variabel angka 1 dan tambahnya ini diubah menjadi kurang, terus variabel angka 2 titik koma, lalu outputnya seperti biasa echo tanda dolar ya, variabel yang baru kita yaitu kurang, lalu titik koma. Lalu kita run lagi ya. Kita refresh. Nah, hasilnya 5. 10 kurang 5 5. Nah, untuk sesuai kita harus menampilkan output yang sama dengan variabel yang kita inginkan ya, seperti ini kali-kali. Lalu kita ubah aja tanda kurangnya jadi bintang yaitu kali alias. Kita refresh dan hasilnya 10 kali 5 50. Dan nama variabelnya itu harus sama ya. Untuk mengoutputnya juga menggunakan nama variabel yang sama ya. Di sini variabelnya bagi, nah harus sama. Nah, misal kita mau bagi, kita ubah aja seperti biasa perkaliannya menjadi bagi, lalu kita run kembali, refresh dan 10 bagi 5 hasilnya 2. Yang mau pertama-tama kita ketik sintaks PHP, lalu ketik dolar text sama dengan hello world, jangan lupa titik dan koma, lalu ketik dolar sebuah bilangan, dolar sebuah underscore bilangan sama dengan 4 titik koma, lalu ketik bilangan yang lain sama dengan, di sini saya akan isi 8 titik, lalu ketik dolar teks 2 sama dengan teks titik koma, jangan lupa titik koma di setiap itu ya, lalu ketik echo dolar teks titik koma echo br garis miring dolar sebuah underscore bilangan titik koma, lalu echo br garis miring isi dari variabel dolar bilangan yang lain titik dolar bilangan yang lain titik koma, lalu ketik seperti itu, hanya dibedakan saja. Ketik echo br isi dari variabel garis miring dolar teks 2 adalah titik dolar teks 2 titik koma, lalu akhirnya ketik tanda tanya dan akhiri. Kalau kalian melihat hasilnya, kalian bisa cek di browser, tapi jangan lupa eksamen jangan lupa dinyalakan, kalau tidak akan bisa.
sekarang kita akan memasukkan tag HTML ke dalam browser menggunakan script PHP. Pertama kita masukkan buka kurung tanda tanya PHP, lalu di bawahnya kita isi echo kutip 2 dan masukkan tag HTML font color dan kita isi red, dan jangan lupa kita masukkan variabelnya saya cinta PHP. Terakhir kita beri tagline penutup yaitu buka kurung /font dan tutup kurung. Jika sudah kita buat, maka terdapat pesan kesalahan. Kenapa? Karena ada string yang akan diekokan terdapat tanda petik 2 atau disebut double quotes. Ada dua solusi yang digunakan. Yang pertama adalah ubahlah tanda quotes pada kutip 2 red menjadi single quotes kutip 1 red. Sedangkan untuk cara yang kedua, kalian bisa saja menambahkan tanda slash di depan double quotes yang kalian ketik. Dan ini adalah hasil dari script PHP yang kita buat. Berikut adalah komen untuk menyisipkan komentar dalam PHP. Komen yang pertama adalah /2 kali dan ketikkan komentar apa saja yang kalian inginkan. Contoh seperti ini. Dan yang komen kedua adalah / dan bintang, dan kalian ketikkan apa saja yang kalian mau. Dan jangan lupa ditutup seperti ini, bintang dan /. Jika tidak ditutup, maka semuanya akan masuk dalam komentar. Jadi semuanya itu nonaktif di sini. Dah. Oke guys, segitu aja video dari kami. Semoga bermanfaat buat kalian kedepannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Share juga ke teman-teman kalian, keluarga kalian, sahabat kalian, semuanya lah pokoknya. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.